Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mengadakan pembelajaran lagi, tetapi karena situasinya masih pandemi, kita belum bisa bertatap muka secara langsung, tapi tidak mengapa, kita masih bisa bertatap secara virtual. Nah, hari ini anak-anak sudah masuk semuanya di Meet. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Nah, sebelumnya Ibu presensi terlebih dahulu ya. Mbak Eka Ratna Linda Dewi. Hadir, Bu. Mbak Eka Ratna, halo, gimana kabarnya Mbak Eka? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, alhamdulillah ya. Hari ini sudah rapi, cantik sekali. Berarti sudah siap untuk mengikuti pembelajaran ya? Ya, siap, Bu. Alhamdulillah. Terus ada Waki Huda Sabila. Mana Mas Waki? Halo, Bu. Iya, gimana kabarnya hari ini Mas Waki? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Berarti hari ini sudah siap belajarnya? Siap, siap. Siap ya, sudah siap semuanya ya. Silakan kalian boleh memilih tempat yang kalian rasa nyaman ya untuk belajar hari ini. Nah, sebelumnya untuk mengikuti pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita untuk berdoa bersama-sama sehingga nanti pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Oke, nah hari ini kita akan belajar mengenai tapi sebelumnya, Ibu kemarin sudah membagikan LKPD kepada kalian ya, melalui WA grup. Sudah? Sudah belum anak-anak? Sudah kalian buka? Sudah, Bu. Oke. Apakah sudah terlihat di layar kalian? Ya, Bu. Sudah terlihat. Sudah, Bu. Hari ini kita akan belajar mengenai ini ya, tema ke-8 mengenai keselamatan diri dan perjalanan. Nah, kita akan belajar mengenai apa saja hari ini. Ada yang tahu? Belum tahu, Bu. Kamu tahu, hari ini kita akan belajar mengenai apa itu bermakna dalam bersatu, kemudian menganalisis makna dalam bersatu, kemudian kegiatan-kegiatan apa saja sih yang menanggalkan, mencerminkan persatuan dan kesatuan yang ada di sekolah. Kemudian kita juga nanti akan belajar mengenai waktu atau mengenai jam. Sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Yuk, kita mulai dari Siap. LKPD yang sudah Ibu bagikan ke kalian semua ya. Nah, di LKPD tersebut kan ada kita belajar mengenai makna bersatu dalam keberagaman. Sebelumnya kita menyimak video YouTube bersama-sama terlebih dahulu ya. Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar mengenai makna bersatu dalam keberagaman. Keberagaman adalah suatu kondisi masyarakat di mana terdapat banyak perbedaan berbeda, seperti suku, adat istiadat, budaya, dan agama. Kita dapat menemukan keberagaman di seluruh. Contohnya yaitu keberagaman agama. Di Indonesia mengakui adanya 6 agama, di antara lain yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Buddha, agama Hindu, serta agama Konghucu. Keberagaman jenis kelamin, adanya laki-laki dan perempuan. Lalu keberagaman keturunan, keberagaman suku bangsa, keberagaman sifat atau karakter. Nah, walaupun kita berbeda, tetapi kita harus hidup rukun dan bersatu ya. Contohnya, ini dapat kita berbagi sekolah, belajar kelompok, kerja bakti, dan bermain bersama. Contoh sikap dalam menjaga persatuan dan keberagaman.
menghormati teman yang sedang beribadah, bersikap jujur dan sportif, tidak memilih teman yang berbeda suku, tidak pilih-pilih teman saat bermain, menghargai pendapat teman. Lalu kita harus menolong teman yang membutuhkan. Sikap kerjasama dalam beragama. Setiap manusia membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, manusia disebut makhluk sosial. Nah, sebagai makhluk sosial, kita harus saling menolong, walau berbeda suku, agama, jenis kelamin, maupun keturunan. Salah satu cara menjaga keberagaman adalah dengan kerjasama. Sekarang, manfaat kerjasama itu pekerjaan cepat selesai, pekerjaan menjadi kepentingan, mempererat kerukunan, dan menciptakan persatuan. Nah, itu tadi. Ya. Cukup ya anak-anak, kita sudah menyimak videonya secara bersama-sama. Nah, silakan yuk kita buka LKPD-nya. Di situ kan ada, bentar. Nah, di situ kan ada, silahkan kalian temukan keberagaman apa saja sih tadi yang ada di sekolah yang terdapat di video tadi. Keberagaman apa saja? Ayo coba sebutkan. Jenis kelamin, Ya, keberagaman jenis kelamin. Terus, Agama, suku bangsa, keberagaman suku, agama. Kemudian suku, ya betul. Kemudian, ya tadi kita sudah menyimak videonya bersama. kegemaran, Bu. Ya, kegemaran. Kemudian satu lagi ada apa? Ada keberagaman sikap atau karakter. Jadi di dalam video tadi juga menjelaskan tentang keberagaman agama. Ada agama apa saja tadi? Agama Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan juga Konghucu ya. Nah, jadi di dalam keberagaman itu kita juga ada yang namanya keberagaman jenis kelamin. Keberagaman jenis kelamin itu contohnya kayak Mas Waki laki-laki dan juga Mbak Eka perempuan. Ada juga keberagaman suku bangsa. Suku bangsa, kalau kita tinggal di Jawa berarti suku apa? Suku Jawa, Suku Jawa. Kemudian di barat kita ada suku Sunda, kemudian juga ada suku Betawi dan suku-suku yang lainnya. Kemudian ada keberagaman sikap atau karakter. Misalkan kalau karakter itu mencerminkan diri kita. Misalkan kalau Mbak Eka mungkin karakternya kayak lebih cenderung cerewet atau seperti apa. Kemudian kalau Mas Waki kan cenderung pendiam seperti apa, itu juga merupakan keberagaman karakter. Ada juga yang namanya keberagaman kegemaran. Misalnya kalau Mbak Eka sukanya apa? Suka hobinya apa gitu. Mbak Eka hobinya apa biasanya? Membaca buku. Kemudian kalau Mas Waki kemana ya? ngegame, Bu. Oh, ngegame. Oke, berarti kan dari ke hobi saja kalian sudah berbeda ya. Nah, kemudian di dalam video tadi juga ada sikap-sikap yang menentukan keberagaman di sekolah. Coba kalian sebutkan sikap apa saja sih yang terdapat dalam keberagaman di sekolah. Yuk, coba satu. Ah, Tolong menolong, saling tolong menolong. Kemudian sikap bersatu dalam keberagaman di sekolah. Apalagi, ayo apalagi yang tadi ada di video, menghormati teman yang sedang beribadah, kemudian tidak menghina teman yang berbeda suku, dan juga tidak pilih-pilih teman saat bermain. Nah, kita tidak boleh memilih-milih teman saat bermain. Jadi, semua teman adalah sama. Oke? Nah, karena kita dalam bermain juga ada yang namanya keberagaman di dalam berteman. Misalnya, dalam teman kita ada yang berbeda agama, kemudian ada yang berbeda kegemaran juga seperti tadi. Di sini ada teks bacaan mengenai Edo dan teman-temannya ketika bermain. Siapa yang mau membacakan? Bisa terbacakan anak-anak? Siapa bisa, yang Bu. mau membaca? Ayo, siapa? Yo, Mas Waki membaca. Dari atas ya, Bu. Dari hari ini Edo mengajak Oh ya, teman-temannya.
Hari ini Edo mengajak teman-temannya yaitu Lani, Siti, Dan dan Benny untuk makan bersama di rumahnya. ya, Edo dan teman-teman berdoa bersama sebelum makan. ya. Berdoa merupakan salah satu contoh perwujudan menjalankan ibadah. Ya, lanjut. Mereka berdoa sesuai ajaran agama masing-masing. Ya, cukup. Coba yuk Mbak Eka lanjutkan membacanya. Lani beragama Katolik, Siti dan Edo beragama Islam, sedangkan Benny bersama Beragama maksudnya. beragama Kristen. Mereka tidak saling memaksakan kehendak. Edo dan teman-teman menunjukkan sikap hidup rukun. Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keragaman. Ya, oke. Berarti anak-anak sudah lancar semua ya membacanya. Alhamdulillah. Nah, berarti kalian di rumah juga harus sering-sering belajar membaca ya, soalnya biar kalian lebih fasih dalam membaca. Nah, di dalam teks bacaan tadi kan juga ada yang namanya kalimat tanya. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai tanda titik dan juga tanda koma, dan sekarang kita akan belajar tentang tanda tanya. Lah, di tanda tanya ini terdapat yang namanya kata tanya. Coba sebutkan kata tanya itu apa saja sih? Ya, coba sebutkan satu. Apa? Siapa? Nah, kemudian Berapa? berapa? Oke. Kapan, di mana, kapan, di mana, dan mengapa. Ada 5W, atau bisa disebut dengan 5W1. Ada apa untuk menjelaskan apa yang terjadi, kemudian siapa, siapa saja, kapan itu biasanya menanyakan tentang waktu, di mana menanyakan tentang tempat, kemudian bagaimana menanyakan tentang situasi. Nah, di sini ada beberapa kalimat tanya, ada kata tanya, dan silahkan kalian membuat kalimat tanya berdasarkan teks bacaan yang sudah kalian baca tadi. Silakan nanti kalian kerjakan ini individu ya. Kalau sudah nanti dikumpulkan ke melalui WA kalau sudah selesai, oke? Dapat dimengerti? Dari sini ada yang ingin ditanyakan mengenai terkait tugasnya untuk mengerjakan yang ini? Ini mengerjakannya berapa menit, Bu? Ya. Mengerjakannya berapa menit? Oh, ini nanti kalian bisa lanjutkan setelah pembelajaran hari ini selesai, kemudian nanti diselesaikan. Ibu beri waktu sampai nanti malam. Kalian bisa mengirimkannya melalui WAG ya. Iya. Nah, kita kan tadi sudah belajar tentang kalimat tanya dan juga kata tanya. Sekarang ada penggunaan huruf kapital, tanda titik, dan juga tanda tanya. Nah, di sini ada teks-teks bacaan mengenai ada 5 ya. Ada 5, tetapi di situ belum tepat dalam penggunaan huruf kapitalnya, tanda titiknya, dan juga tanda tanyanya. Yuk, coba kita perbaiki bersama-sama ya. Yang pertama, namaku Udin, aku memiliki teman bernama Benny, Lani, dan Edo. Nah, coba letak kesalahannya di mana? Benny harusnya besar menggunakan huruf kapital. Ya, Nama-namanya Lani sama itu. Ya, betul. Yang nomor 1 Kurang berarti. titik, Bu, belakangnya, Bu, itu. Oh ya, berarti itu ya koreksinya. Ada penggunaan huruf kapital untuk Benny, Lani, dan Edo. Kemudian tanda titik di akhir kalimat. Kemudian yang nomor 2, aku setiap hari bermain bersama mereka. Apakah sudah betul atau ada yang salah?
Sepertinya sudah betul. Ya, sudah ya. Lanjut yang nomor 3. Hari ini aku dan teman-teman akan pergi ke lapangan bola. Apa yang kurang atau sudah tepat? Aku pakai A besar apa A besar, Bu? Untuk aku di tengah dia menggunakan huruf yang kecil saja. Coba ada tanda yang kurang atau sudah cukup? Tanda titik. Ya, tanda titik di akhir kalimat ya. Iya. Ya. Kemudian yang nomor 4. Siapa yang memiliki bola? Di situ ada kata apa? Kata siapa? Siapa berarti kata tanya. Kalau kata tanya Tanya. berarti diakhiri dengan Tanda tanda tanya. tanya. Tanda Ya, tanya. ya betul. Tepuk tangan untuk kita. Yeay. Kemudian yang terakhir. Tentu saja aku. Ayo kita ke lapangan sekarang. Apa sih? Tentu saja aku. Kan tadi lanjutan dari yang bacaan pertama yang nomor 4 ya. Siapa yang memiliki bola? Tentu saja aku. Ayo kita ke lapangan sekarang. Nah, apakah kalimat itu sudah betul atau kurang tepat? Kalau kurang tepatnya gimana? Komanya salah ya, Bu. Ya, Betul ya? Betul atau sudah salah? betul. Berarti yang nomor 5 sudah ya. Betul. Sudah betul. Ya, oke. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, dalam kita bermain, kita kan juga mengenal adanya waktu. Kalian misalkan kalau bermain pukul berapa? Bermain bersama teman-teman. Sore. Sore ya, biasanya sore Malam, Bu. ada. Nah, biasanya kan juga mengenal namanya waktu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang jam, pukul, atau waktu. Nah, di sini ada teks bacaan tentang ini. Udin dan teman-teman akan pergi bermain. Nah, untuk menyimak apa yang Ibu bacakan nanti. Udin dan teman-teman pergi ke lapangan bola pukul 03. Mereka bermain dengan penuh semangat. Mereka bermain tanpa membeda-bedakan antara teman yang satu dengan teman yang lainnya. Tak terasa, jam sudah menunjukkan pukul 4. Siti dan Udin berpamitan kepada teman-teman untuk mengerjakan sholat terlebih dahulu. Teman-teman menghargai dan menghormati teman yang lainnya untuk beribadah. Pukul 5 mereka bergegas pulang ke rumah karena hari sudah mulai gelap dan akan dilanjutkan bermain bola pada keesokan harinya. Nah, dari cerita ini tadi, walaupun kita bermain, tapi kita juga mengingat yang namanya beribadah. Kita bisa menghentikan dulu untuk kita sholat. Nah, di sini juga ketika ada teman yang beribadah, kita harus saling menghargai temannya yang akan beribadah. Kita belajar mengenai jam. Kalian sudah tahu ya, jam itu apa? Di rumah kalian masih banyak kan apa jam? Nah, kalau di sini, ini ya. Nah, jarum pendek ini menunjukkan angka Angka 3. ya, jarum panjangnya menunjuk angka 12. berarti dibaca pukul berapa? Pukul 3. Ya, betul. Terus yang selanjutnya, jarum pendek menunjuk angka 4. 4. Yang jarum panjangnya 12. 12. berarti dibaca Pukul 4. 4. Nah, kalau yang ini, jarum pendek menunjuk angka 5. jarum panjang menunjuk angka 12. dibaca pukul 5. Kalau misalkan Ibu ingin bertanya, kalau misalkan pukul 2, berarti jarum pendeknya di angka berapa? 2. Jarum panjangnya? 12. Ya, betul ya. Berarti tentang jam kalian sudah mengetahuinya? Sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Karena ini masih pembelajaran yang awal, kita hanya belajar tentang jam yang awal-awal dulu. Untuk selebihnya, bisa ke pembelajaran yang selanjutnya. Oke, ada yang ingin ditanyakan?
Nah, kalau tidak, di sini, di LKPD itu ada tugas untuk kalian ya. Kan itu jamnya masih kosong, belum ada jarumnya. Silakan nanti kalian isikan jarum panjangnya di angka berapa, jarum pendeknya di angka berapa. Misalkan, aku berangkat sekolah pukul 7 bersama Beni. Berarti jarum pendek di angka berapa dan jarum panjangnya di angka berapa. Seperti itu ya. Dapat dimengerti? Iya. Oke. Nah, Mengerjakannya kapan? dikerjakannya sama seperti yang tadi, apa sih? Oh, yang membuat kalimat tanya. Nah, itu sama nanti dikumpulkan terakhir malam melalui WA group. Iya. Ditulis di buku tulis masing-masing ya. Nanti difoto, dikirimkan melalui WA group. Oke. Pembelajaran hari ini kita cukupkan karena juga waktunya sudah panjang ya kita belajarnya hari ini. Terhimpit oleh kuota juga mungkin, dan mungkin ada juga jaringannya yang susah. Nah, kita simpulkan pembelajaran kita hari ini apa saja tadi? Tentang keberagaman di Sekolah. Di sekolah. apa saja tadi? Keberagaman agama, keberagaman Agama, kelamin, kemudian Suku. hobi, hobi, ya, kemudian ada Sifat. sikap, ya, ada itu ya. Kemudian bagaimana sikap kita dalam menjalani keberagaman di sekolah itu, kita tidak boleh membeda-bedakan teman, teman, saling menghargai, kemudian bersikap sportif dan lain-lain. Kita juga tadi belajar tentang apa lagi? Tanda, tanda baca, ya, tanda baca, ada tanda baca, ada tanda tanya, dan juga kata tanya. Kemudian kita sudah belajar mengenai jam. Oke? Ya, oke, kita cukupkan belajar hari ini ya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang Ibu berikan paling lambat nanti malam, sebelum pukul 10 malam lah ya. Bisa kirimkan melalui WAG, kalian tulis jawabannya dalam buku tulis masing-masing, difoto, kemudian dikirimkan melalui WAG. Dari tugasnya ada yang ingin ditanyakan? boleh pakai pensil nggak, Bu? Boleh. Pakai pensil boleh, pakai pulpen boleh. Digambar kotak-kotak itu, Bu. Di tabel. Ya, Di buku matematika atau di buku yang garis-garis, Bu? di buku tematik yang kalian punya aja, nggak apa-apa. Oke. Sudah? Sudah. Kalau sudah, kita cukupkan belajar hari ini. Jangan lupa tetap semangat. Selamat beraktivitas kembali. Jangan lupa kerjakan PR-nya. Kemudian tetap patuhi protokol kesehatan. Kalau pergi-pergi, jangan lupa menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga sering-sering mencuci tangan. Oke? Nah, untuk itu pembelajaran kita cukupkan hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga bermanfaatkan bagi kita ke depannya. Kita cukupkan dengan membaca berdoa bersama-sama ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Kurang lebihnya mohon maaf apabila Ibu dalam berkata banyak yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat kembali beraktivitas anak-anakku.